Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Bimbingan Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Allah mengasihi manusia ciptaannya. Sebab itu dalam kasih karunia-Nya, Ia tidak membiarkan kita sendirian. Kehadiran Alkitab sebagai firman Allah adalah buktinya, sebab firman itu adalah hasil dari bekerjanya Roh Kudus. Banyak orang pada masa Yesus yang tidak mengetahui siapakah Yesus. Mereka pikir bahwa Yesus itu sama seperti Yohanes Pembaptis, Elia, atau Yeremia. Yesus adalah seorang nabi. Artinya ia adalah manusia. Saat Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus mengatakan bahwa pengakuan tersebut adalah oleh sebab penerangan ilahi sebagaimana yang tertulis dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17. Lebih lanjut lagi Paulus di 1 Korintus 12 ayat 3 bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Demikian juga dengan pikiran kita, kita tidak akan pernah bisa memahami Alkitab dengan benar, bahkan mengakuinya sebagai kehendak otoritatif Allah. 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Selanjutnya bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah sesuatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Demikian sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Oleh karena itu 1 Korintus 1 ayat 18 menuliskan pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kita sungguh memerlukan Roh Kudus, sebab hanyalah dengan bantuan Roh Kudus yang dapat menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Seorang dapat menjadi yakin akan otoritas Alkitab sebagai suatu wahyu Allah dan kehendaknya. Dengan itulah salib menjadi kekuatan Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Dan seorang dapat bersama dengan Paulus bersaksi seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dengan demikian kitab suci dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Roh Kudus adalah penulis dan sekaligus mengungkap kebenaran Alkitab. Sebab itu, marilah kita memohonkan bimbingan Roh Kudus setiap hari untuk mengerti firman-Nya, sehingga kita dibimbing Roh Allah senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati.